Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Ibu berharap semua berada dalam keadaan sehat dan tentunya memiliki semangat yang kuat untuk mengikuti pembelajaran pada saat ini. Namun, sebelum kita mengikuti pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini. Jikalau pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar, meskipun kami belajar melalui pembelajaran daring, mari Tuhan berkati waktu kami pada saat ini, agar kami mampu mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, pada saat ini video pembelajaran yang ibu kirim sudah masuk ke tema 5, yaitu wirausaha. Nah, muatan pelajaran pada saat ini adalah IPA ya, IPA. Apa kompetensi yang harus kita miliki nanti? Tentu setelah kita belajar pada saat ini, kompetensi yang kita miliki itu adalah kita dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran ini dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. Pernah mendengar magnet bukan? Apakah di rumahmu ada magnet? Nah, sekarang mari kita melihat ya. Mari kita kupas tentang hal itu pada slide berikutnya. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kau ketahui tentang magnet? Nah, ini ada 3 pertanyaan dalam mengawali slide kita pada saat ini. Ya, kita akan membahas tentang magnet. Oke, baiklah, mari kita perhatikan dengan baik-baik. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet ada di sekitar kita, bahkan benda-benda yang kita gunakan sehari-hari sebagian menggunakan magnet. Contoh, hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil dan kompas, tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan memasang mur penjepit. Penjepit tas juga berisi magnet agar tas dapat tertutup rapat. Oke. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada bagian-bagiannya. Gaya tarik magnet dinamakan juga gaya magnet. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. Sedangkan gaya magnet paling lemah pada bagian tengah magnet. Nah, ini adalah gambar magnet batangnya. Mari kita lihat, ada di sini N, itu adalah singkatan dari North, artinya kutub utara, dan ada di sini S, itu adalah singkatan dari South, yaitu kutub selatan, ya. Berbagai macam magnet. Nah, mari kita lihat berbagai macam magnet. Yang pertama magnet batang, ya, ini magnet batang. Yang kedua magnet silinder. Yang ketiga, magnet jarum. Yang keempat, magnet ladam. Yang kelima, magnet gelang atau cincin. Yang keenam, magnet lingkaran. Inilah berbagai macam magnet ya yang pernah kita ketemui. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya.
Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet, misalnya pengeras suara, layar TV, dan kaset. Itu merupakan contoh-contohnya. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Yang kedua, magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, kutub senama selalu tolak-menolak. Dan yang keempat, kutub tidak senama selalu tarik-menarik. Yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Dan yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, inilah sifat-sifat magnet. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan bagaimana cara kita menentukan kutub pada magnet. Nah, ada caranya. Seperti ini. Misalnya pada kompas, bila jarum pada kompas itu adalah kutub utara, dan bila kita dekatkan magnet, satu magnet, bila terjadi dia tolak-menolak, berarti ujung yang kita dekatkan itu adalah kutub utara. Sedangkan bila kita dekatkan dia, kita ubah dia, kutub yang lainnya kita dekatkan ke magnet ke kompas tersebut, maka apabila dia terjadi hubungan tarik menarik, maka yang kita dekatkan itu adalah kutub selatan. Begitulah cara menentukan kutub pada magnet ya. Nah, kita lihat di sini contoh kutub yang tidak sejenis akan tarik menarik. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Bila kita dekatkan dia akan tarik menarik. Sama seperti yang tadi Bu bilang, cara menentukan kutub pada magnet itu kita buat acuannya itu pada kompas ya. Magnet batang magnet pada kompas. Nah, kalau pada kompas itu adalah kutub utara, bila kita dekatkan dia magnet tersebut, bila dia tolak menolak, berarti dia itu adalah kutub utara. Namun bila dia tarik menarik, maka itu adalah kutub selatan. Oke, seperti yang ini adalah kutub yang sejenis akan tolak menolak. Yang ini kutub utara bila kita dekatkan dia akan tolak menolak ya. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Namun ada juga benda yang terbuat dari logam tidak dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Kalau bendanya terbuat dari aluminium dan tembaga, berarti dia tidak dapat ditarik oleh magnet meskipun dia termasuk jenis logam. Nah, benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Dan benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, mari kita lihat ya. Di sini coba benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Benda apa yang dapat ditarik oleh magnet ketika magnetnya lewat? Yaitu gunting dan kunci. Nah, tentu gunting dan kunci ini adalah termasuk benda magnetis. Sedangkan ini biskuit, bola, pensil, dan ini contoh alat peraga yang terbuat dari kayu ini ya. Contoh limas. Nah, ini nggak bisa ditarik oleh magnet karena dia adalah benda non-magnetis ya. Nah, ini gambar magnetis yang dapat ditarik magnet dan non-magnetis yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Medan magnet. Sekarang kita belajar tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam daerah inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan satu cara, yaitu menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Mari kita lihat. Nah, ini dia garis gaya magnetnya ya. Dan ini adalah medan magnetnya ya. Jadi medan magnet itu tadi daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Dan di daerah ini magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Jikalau di sekitar sini ada kamu buat benda magnetis,
maka magnet akan menariknya karena inilah daerah medan magnetnya ya. Cara membuat magnet. Nah, yang pertama membuat magnet dengan gosokan. Dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis. Nah, menggosokkan magnet pada benda magnetis. Di sini benda magnetisnya adalah sebatang logam ya, sebatang logam. Misalnya besi, sebatang logam yaitu besi. Misalnya besi. Gosokan dilakukan searah dengan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Semakin lama waktu penggosokan, semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Nah, jikalau semakin lama ini magnet menggosok besi, maka lama-lama besi ini akan mulai memiliki sifat kemagnetannya. Nah, ini ya, memiliki sifat kemagnetan ya. Yang kedua, cara yang kedua adalah membuat magnet dengan cara induksi. Nah, contoh batang besi yang hendak dibuat menjadi magnet. Ini batang besi mau hendak kita buat menjadi magnet. Batang tersebut didekatkan pada magnet. Batang besi sudah menjadi magnet. Karena batang besi ini didekatkan pada magnet, ini akan menjadi magnet. Maka batang besi akan menarik benda magnetis lainnya seperti paku kecil ya. Ini dia, membuat magnet dengan cara induksi, yaitu mendekatkan batang besi atau benda magnetis yang lainnya ke magnet. Nah, otomatis batang besi itu akan menjadi magnet. Maka batang besi itu akan menarik benda magnetis lainnya seperti paku atau yang lain ya. Yang ketiga adalah dengan cara membuat magnet dengan dialiri listrik, yaitu dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet. Misalnya besi, kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Magnet yang dibuat dengan dialiri disebut elektromagnetik. Elektromagnet dapat menarik benda magnetis jika dihubungkan dengan energi listrik. Jika sumber listrik dilepas, sifat kemagnetan pada elektromagnet ini juga akan hilang. Ini mari kita lihat. Ini adalah besi yang dililitkan kabel dan dihubungkan dengan energi yang mengandung energi listrik. Otomatis besi ini akan mengandung magnet dan dia akan menarik benda magnetik lainnya seperti paku kecil ya atau yang lainnya. Oke. Nah, dicatat ya informasinya, tentu dicatat di catatan tema. Jangan nanti ada yang bingung-bingung lagi dicatat di mana Ibu. Nah, dicatat di catatan tema. Nah, untuk latihannya di sini ada Ibu kasih soal latihan dibuat di buku latihan tema. Diperhatikan soal latihannya ini ada 5 soal ya. Ini dikerjakan di buku latihan tema. Oke? Selamat mengerjakan ya, selamat mengerjakan dan terima kasih. Oke?